Pak Zul bawa anak-anak ke minimarket. Iya, yang iya, dipilih iya. mereka apa? Mau enggak mereka pilih bakwan? Enggak. Atau godok watinta? Enggak. Itu kan mereka enggak kenal lagi. Iya. Intinya orang Kura itu anak-anak kenal enggak? Nah, itu yang akan kita kenalkan kembali kepada anak-anak. Betul. Jadi sehari itu makanan di kantin semua makanan tradisional. Kantin wajib menyediakan makanan tradisional. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia pemirsa layar kaca Sisi Lain Aspen. Kembali kita hadir pada kesempatan kali ini di ruangan sederhana menjembatani kebaikan dan kepedulian dari orang-orang luar biasa. Kali ini kita kedatangan tamu orang luar biasa lagi. Nama beliau adalah Ibu Efri Yeni SPD MPD, merupakan sebagai seorang kepala sekolah 3 periode dan juga beliau memiliki pengalaman dalam hal pengurus di pendidikan non formal. Apa itu nanti kita terangkan. Yang jelas kita sapa beliau terlebih dahulu yang sudah duduk di kursi panas kita. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya Bu Yeni kan Bu ya? Boleh Pak? Boleh ya. Maksudnya kalau boleh Bu Yeni berarti ada panggilan lain? Ada. Apa Bu? Kalau orang tua saya manggil Bu Pit. Bu Pit? Ya. Nah itu Tapi dia. anak ada juga yang manggil Bu Efri. Bu Efri? Ya. Ada juga Bu Efri. Ada. Terserah Pak Zul mau Ketiga manggil yang paling disenangi mana nih? Bu Pit. Bu Pit. Nah, panggil orang dengan kecil. nama kesenang Bu Pit ya. Iya. Tapi di mana Pitnya ya? Nggak tahu. Efri Yeni. Panggilannya Pit. Ya. Kok bisa seperti itu? Oh, iya. Tapi biasanya kalau yang panggilannya berbeda dengan namanya itu pasti anak kesayangan. Oh, iya. Kalau enggak anak yang paling kecil. Oh gitu ya. Kalau host apa nih? Host spesial berarti ya. Spesial. Oke, Ibu Pit, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Bu, terima kasih atas kehadiran Ibu atas undangan dari Aspen nih. Alhamdulillah, sama-sama. Bu, berkenan nanti ya dibagi hal-hal yang menginspirasi buat sahabat-sahabat kita hingga kita kokoh dan kuat secara bersama-sama. Sahabat, beliau ini kalau kita tidak salah nanti kalau salah benarkan ya Bu ya. Pernah menjadi kepala sekolah di 07 Belakang Balok. Awalnya di 04 Bukit Apit. 04 Bukit Apit yang dekat sini ya Bu ya. Ya. Oh ya, coba kalau dulu ada Aspen tetangga gitu ya. Udah tetanggaan. Oh gitu. 04. Pernah kepala sekolah di 07 Balok. Iya, ke Belakang Balok. Teladan juga ya Bu ya. Sekarang baru SD 07 Teladan. Oh ya, dulu belum ya. Dulu di Belakang Balok, sekarang di SD 07. Oh, sekarang di 07 tapi Teladan. Jadi 07-nya ada 2. Ada 3 sebenarnya di Bukit Tinggi. Oh Yang gitu. pertama Belakang Balok, 07 Teladan, dan 07 Kubu Gulai Banca. Kenapa nggak dikasih nomor yang lain ya? 08, 09? Tiap kecamatan itu nama sekolahnya itu mulai dari 1. Oh gitu. Berarti di kecamatan itu ada 7 sampai 7 berarti ya? Banyak tergantung jumlah Oh, jumlah sekolah. Oh gitu. Oke. Kemudian Ibu juga sebagai ketua yayasan dari Ashifa. Ya. Sumbar ya Bu. Ashifa Sumatera Barat. Ashifa Sumbar, ketua yayasan ya. Kemudian Ibu juga sebagai pengurus dari DPP Forum Komunitas DPP FKBM ya, FKBM Indonesia. Kemudian juga sebagai sekretaris DPW FKBM Sumatera Barat. Masya Allah, luar biasa ini. Anak-anak sudah berapa orang sih Bu, anak-anak? Alhamdulillah saya dikarunia Allah anak 3 orang. Oke, anak 3 orang ya. Ya. Itu sudah besar-besar kali ya Bu ya? Yang pertama sudah bekerja, sudah berkeluarga, dan alhamdulillah saya sudah dikaruniai cucu 1 orang. Udah bercucu ya Bu ya? Yang kedua laki-laki, yang pertama perempuan, kedua laki-laki, sekarang masih mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah ya? Fakultas Hukum. Dan yang ketiga jauh jaraknya masih SMP kelas 2. Masih ada SMP kelas 2? Masih SMP. Luar biasa nih. Luar biasa Ibu ya, dahsyat sekali. Baik, Ibu Ipit. Sekali kalau salah ya Bu ya, ini nggak apa-apa kan Bu ya? Boleh. Bu Pit, gini, berarti Ibu dahulu tamatan apa? Memang tamatan PGSD atau apa? Saya diangkat jadi PNS itu tamat SPG Pak Zul. SPG? SPG Negeri Bukit Tinggi. Masih ada SPG? SPG terakhir Bukit Tinggi tahun 91. Ibu 91 sudah SPG? Tamat SPG 91. Tamat itu Bu ya?
Kemudian saya diangkat jadi PNS tahun 1994. Mengambil D2 PGSD tahun 1997. Oke. Ya, kemudian saya ngambil wisudanya itu tahun 2000. Tahun 2000 Ibu Ya. sudah sarjana berarti ya? MPD, SPD. Belum, D2 baru. Oh, D2. Ya. Oke. SPD-nya tahun 2005 saya wisuda. 2005, oke. Ya. MPD-nya baru wisuda tahun 2021 kemarin. Masya Allah, memang tak henti-hentinya belajar ya, luar biasa Ibu ya. Masya Allah. Ibu kita ini, berarti dulu Ibu memang cita-citanya ingin jadi guru atau gimana nih? Awalnya sih enggak. Awalnya saya bercita-cita ingin jadi pelukis. Hah? Jadi pelukis? Pengen jadi pelukis terkenal. Oh, pelukis terkenal? Iya. Itu inspirasinya dari mana Bu? Nggak tahu juga, suka dengan lukisan, suka melihat yang keindahan gitu. Tapi ya karena situasi dan kondisi ekonomi orang tua, awalnya sih tamat SMP itu ingin masuk SMSR, Ya, di Sekolah Padang Menengah itu ya? Seni Rupa di Padang. Iya, iya benar. Nah, tapi karena kondisi ekonomi orang tua tak memungkinkan untuk itu. Ibu bukan juga dari kalangan keluarga beradab begitu? Bukan. Ayah Ibu sebagai apa, saya ibu rumah tangga, ayah saya sebagai seorang tukang. Seorang tukang. Tapi alhamdulillah beliau luar biasa. Di Dan mana sangat letak? menginspirasi saya. Apa inspirasi dari beliau Yang pertama kasih sayang beliau kepada saya luar biasa. Dua-duanya luar biasa. Oh, kasih sayang dari ayah ya? Ya. Dan ibu ya? Dan ibu. Yang kedua nilai-nilai karakter yang beliau tanamkan kepada saya, alhamdulillah sampai sekarang betul-betul tertanam dalam hati ini. Apa Bu? Nilainya? Misalnya, saya mau pergi ke sekolah, beliau pesan, "Nak, setiap orang yang bertemu harus ditegur, disapa dengan baik. Kalau lebih tua dari kita, panggil kakak. Kalau lebih panggil yang sesuai dengan kalau patut dipanggil kakek, panggil kakek, panggil nenek, panggil nenek, panggil uda, panggil uni, seperti itu." Beliau Keduanya ngajarkan sama? keduanya mengajarkan seperti itu. Ibu juga begitu. Ibu juga ya? Iya. Masya Allah. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang tertanam dan juga ditanamkan kepada anak-anak. Oh gitu ya Bu ya? Kalau Ibu sebagai Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Baik. Akhirnya memang Ibu nggak jadi kesampaian ya untuk lukis dari ini ya, cita-cita Yeah. SR. Tapi kalau lukisan Ibu senangnya pemandangan atau abstrak atau apa? Saya lebih suka pemandangan. Pemandangan. Paling suka laut loh. Oh, ketahuan warnanya. Ibu orang yang kalau pelukis itu orangnya tidak tidak pernah membenci warna. Benar kan Bu? Berarti hobi Ibu kalau lukis laut warnanya warna biru dong? Iya. Biru. Ada apa dengan warna biru dalam pandangan Ibu? Kesannya itu lebih luas ya Pak. Luas ya? Iya, sesuatu yang luas dan lapang. Makanya alhamdulillah menginspirasi kita untuk berlapang dada menerima kenyataan hidup. Waduh. Baik suka dan duka ya? Iya, betul. Tapi sekarang Ibu pakai baju hitam loh. Hitam juga. Hitam juga berarti. Oh Ya, iya. Jadi ada suka dan duka. Karena beliau akan bercerita suka dan duka hari ini betul. Ini untuk menutupi supaya kelihatan lebih kurus. Suka dan duka kehidupan. Suka dan duka kehidupan. Oke, Ibu ini luar biasa Ibu Pit ini atau yang dikenal juga oleh yang lain itu Bu Yeni. Hal yang paling unik dari beliau ini kita hadirkan hari ini banyak nih. Yang kita dengar-dengar Ibu ini seorang kepala sekolah teladan. Beliau konon ceritanya ini harus kita klarifikasi ya, karena informasi ini Ibu mencandangkan tentang sabumi. Mohon maaf ya Pak Zul. Ya. Saya bukan kepala sekolah teladan, tapi kepala sekolah di SD 07 Teladan. Oh iya. Padahal mau kita pelesetkan di sana. Nggak mau. Iya. Oke, kepala sekolah di sekolah SD 07 Teladan. Iya. Ibu benar mencanangkan sabumi. Alhamdulillah sudah terlaksana sejak bulan Agustus kemarin. Agustus. Ya. Sabumi apa artinya 1 bulan? Sehari dalam sabulan Babudayo Minang. Sehari dalam sebulan Babudayo Minang. Sana Yosege baso Minang Ibu kue. Itu idenya, Mbak. Idenya gimana Bu idenya?
Alhamdulillah Dinas Pendidikan yang pertama kali yang mencanangkan itu untuk pembelajaran PKBAM. Itu ide juga dari Bapak Wali Kota. Telah mencanangkan PKBAM itu pendidikan karakter budaya adat Minangkabau sebagai muatan lokal. Muatan lokal, ya, di sekolah dasar juga sekolah SMP Bukit Tinggi. Dan termotivasi dari itu untuk implementasinya dan penerapannya di sekolah. Makanya kami adakan Sabumi ini. Sabumi. Kalau cuma pembelajarannya saja, itu hanya 2 jam seminggu untuk kelas tinggi, 1 jam untuk kelas rendah. Nah, rasanya untuk pelaksanaannya kita tentu belum bisa menilainya. Makanya untuk penerapannya atau implementasinya ini, maka kita adakan Sabumi di sekolah. Sehari dalam sebulan Babudayo Minang. Ini hebat sekali karena adanya di tingkat dasar. Karena tingkat dasar itu adalah sebagai titik tolak bagi mereka membangun karakter dan budaya Minang. Ide ibu awalnya itu ada kerisauan atau apa selain dari yang diapakan oleh kepala sekolah tadi. Kan semua orang pasti ini ya. Tapi ibu mungkin punya sesuatu yang lebih hingga itu tercipta. Ya. Kita lihat Pak Zul, budaya Minang ini udah mulai tergerus karena perkembangan zaman. Contohnya saja, tradisi kasurau. Iya. Sekarang tidak ada lagi. Oh iya. Nah, kasurau itu kalau zaman dahulu anak-anak laki-laki itu tidurnya di surau. Di surau itu mereka belajar tentang agama, tentang adat, petatah petitih atau pesambahan, juga belajar tentang bela diri. Iya, betul. Nah, itu sangat luar biasa. Tapi sekarang tidak ada lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak disibukkan dengan bermain game online, segala macam gadget, segala macam. Jadi sehingga mereka tidak kenal lagi dengan permainan tradisional. Juga dengan berbahasa Minang. Itu sudah jarang dipakai di rumah. Lebih mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa gaul juga. Kadang-kadang bahasa Indonesianya udah campur juga dengan bahasa Minang. Yang nggak baku. Kira-kira berapa kila ke Sawalunta Sika? Nggak segitunya. Nggak segitunya. Oke. Sabumi ini ada 5 kegiatan yang kita lakukan dalam sehari dalam sebulan berbudaya Minang. Kita melakukannya di minggu terakhir. Minggu terakhir dalam 1 bulan itu. Iya, di akhir bulan, setiap bulan. Kegiatan kita yang pertama dalam sehari itu berbahasa Minang. Sehari berbahasa Minang. Jadi di sekolah dalam sehari itu berbahasa Minang. Aduh, sebentar. Kita bisa bayangkan dah ya. Berarti mulai masuk ruang. Masuk gerbang. Oh, masuk gerbang sekolah. Terus dalam proses pembelajaran juga berbahasa Minang. Guru-guru juga nggak boleh bahasa Indonesia harus bahasa Minang. Berbahasa Minang. Kemudian sebenarnya dalam acara Sabumi pagi-pagi itu kan kita kumpul dulu anak-anak di pekarangan sekolah. Kita kan ada acara dulu. Nah, misalnya ada pesambahan, tari pesambahan. Oh, tari-tarian ya. Tari-tarian. Kemudian ada sambutan dari kepala sekolah untuk pembuka acara Sabumi kita dulu. Itu pakai bahasa Minang juga. Bahasa Minang juga. Termasuk launching kemarin. Nah, semua berbahasa Minang. Bahasa Minang. Masya Allah. 17 Agustus ya, Bu ya? Di bulan Agustus kemarin bulan Agustus kemarin. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, ini Bu, saya jadi pikir, ini kan kota. Iya. Ini bukan kampung loh, Bu. Betul. Pertanyaan saya, kan tidak semua anak di situ anak yang ngerti bahasa Minang. Ya. Benar nggak, Bu? Betul. Lalu gimana mereka bahasa? Nah, makanya ini kita budayakan lagi, Pak Zul. Gitu ya. Kalau tidak dibudayakan, siapa lagi yang kita kan tahu, Pak Zul, budaya Minang adat yang tidak lakang oleh panih tidak lapuk di hujan. Masya Allah. Nah, kalau tidak dibudayakan seperti itu akan lapuk jadinya. Iya. Nah, untuk menjadikan dia tidak lekang oleh panas tidak lapuk di hujan, itulah kita adakan Sabumi ini. Tapi betul juga ya, Bu ya, karena memang kalau adat itu kan pembiasaan. Betul. Bukan tulisan atau bacaan. Kalau dia tidak disabumikan, dibumi-bumikan, maka adat akan melangit-langiti. Ini Bu. Betul. Jadi ini keren. Ini inspirasi sekali nih dari Ibu sang inspirator duduk di sini. Waduh. Mestinya tidak hanya di satu sekolah.
kita kalau boleh pesan ini LKHM Sumbar ini kita dorong untuk seluruh sekolah dasar di Sumatera Barat. Karena kalau saya berpikir adat itu ya pembiasaan. Betul. Kalau dapat seminggu nanti. Sekali seminggu. Ya? Sekali seminggu. Kita coba dulu. Kita sekali sebulan. Nanti Ya kalau memang Allah. berdampak positif Ya. terhadap masyarakat, terutama terhadap anak-anak kita, bisa jadi programnya kita. Tapi ini dari Ibu terapkan pertama sekali, itu kira-kira dampaknya bagaimana untuk anak-anak? Alhamdulillah sambutan dari anak-anak memang luar biasa. Mereka senang. Juga orang tua. Orang tua ikut senang. Ikut senang. Yang pertama kita kan berbahasa Minang. Berbahasa Minang. Sehari itu berbahasa Sehari Minang. berbahasa Minang. Ya. Yang kedua memakai pakaian Minang. Dalam tuh. sehari itu. Dalam sehari pakai Ya. Minang. Termasuk orang tua yang menjemput anak ke sekolah pun Orang pakai tua? pakaian Minang. Ada-ada aja Ibu ini. Ya mereka supaya kenal lagi. Oh bener ya. Karena baju bakuruang gitu ya. Baju basiba itu filosofinya luar biasa itu Pak Zul. Sebentar apa tuh Bu baju basiba apa filosofinya? Pak Zul tahu kalau baju basiba itu kan di ketiaknya ini tidak seperti baju biasa, ada Kayak rama-rama. segi empat tuh. Segi empat, oke. Ketiak baju perempuan Minang itu Apa baju basiba maksudnya? Itu kan termasuk di situ katuna nampe di situ. Oh. tuh. Iya. Mandata, Mandaki, Manurun, Malereng. Masya itulah. Allah. Kemudian kenapa ada jahitan yang 3 di situ? Di sininya. Kalau baju basiba kan maaf itu. saya tidak paham bahasa. Baju basiba itu kan sininya kan. Oh iya. Kita Ada kan ini ya. satu saja kan jahitannya. Oke. Tapi kalau baju basiba ada 3 jahitan. 3 jahitan. Maksudnya apa Bu? Itu untuk keseimbangan, Oh. keadilan. Gitu. Keadilan. Kiri kanan yang seimbang, adil gitu. Tapi bukan 4 ya? Bukan 3. 3 ya Bu ya. 3. Itu bagian maknanya. Oh iya. Kemudian sambil mengenalkan kepada anak-anak, pakaian Minang itu bukan hanya baju basiba, ada baju anak daronyo, ada baju kurung, biaso. Nah, itu yang akan dikenal kepada anak-anak. Yang laki-laki juga seperti itu. Bagaimana Deta, pakaiannya? Salua, Deta, Salua, Endong ada Bu? Sarawa Galembong. Oh iya Sarawa Galembong tuh Endong. Kalau kalian Galembong ya Bu ya. Sarawa Galembong. Itu yang hitam tuh kan Bu. Baju Yang untuk Taluk Balangu. Teluk Balangu. Nah, itu yang akan kita kenalkan kepada Masya Allah. Ya luar biasa sih Bu. Hebat. Orang tua malah mendukung. Iya, alhamdulillah orang tua mendukung. Kemudian yang ketiga itu Tadi itu pakaian, pakaian, ada pertama bahasa Minang, pakaian. yang kedua pakaian. Yang ketiga makanan tradisional. Makanan tradisional. Iya. Itu bagaimana keterangannya? Sekarang Pak Zul kalau beli makanan untuk anak beli apa? Ciki-ciki kan? Pak Zul bawa anak-anak ke minimarket. Iya, yang iya, dipilih iya. mereka apa? Mau enggak mereka pilih bakwan? Enggak. Atau godok watinta? Enggak. Itu kan mereka enggak kenal lagi. Iya. Intinya orang Kura itu anak-anak kenal enggak? Nah itu yang akan kita kenalkan kembali kepada anak-anak. Betul. Jadi sehari itu makanan di kantin semua makanan tradisional. Kantin wajib menyediakan makanan tradisional. Lape, Lape godok. bugi. Ya, onde-onde. Onde-onde. Inti. Apa? Inti apa Bu? Itu kan makanan khas orang Kura itu. Oh. Yang di dalam beras ketan ya, beras ketan. Oh, yang bule kete yang itu bule Bu. itu. Di Iya. dalamnya Iya, ada kelapa ya. kelapa Oke. parut. Nah, kayak gula. Inti namanya Bu ya. Inti namanya. Karena kita bukan orang Korea jadi salah-salah. Nah, jadi Oke. nah diselingi dengan nanti makan bajamba. Makan macam apa juga Bu? Makan bajamba. Masya. Jadi mereka bawa nasi dari rumah, bawa sambalnya juga, lauknya yang kita anjurkan kepada anak itu lauk yang khas orang Kurai. Apa tuh? Misalnya gulai ayam. Gulai ayam. Itik lajoi Kerupuk tunjuk. tunjuk. Iya. Tapi bukan itik lado Tidak hijau. ada hijau, enggak. Nggak, Bukan Bu. khas orang Kurai. Oh bukan Bu ya? Bukan. Itu koto gadang tuh Pak. Oh koto gadang ya. Nah, telah mengajarkan mereka makan bajamba. Bagaimana cara makan bajamba itu? Itu anak-anak pandai Bu? Pandai. Alhamdulillah orang tua yang membawakan itu tampil yang untuk makan bajamba. Tampan. Apa namanya Pilihan kalau? gadang, Iya, yang tampan apa makan namanya? bajamba itu. Nanti nasinya digabung. Nah, cara duduknya seperti apa, cara menyuapnya seperti apa itu diajarkan kepada anak-anak. Hebat ini. Nah, di dalam yang ketiga ini makanan tradisional. Yang keempat, kesenian tradisional.
Setelah makanan, kesenian, sekarang kesenian tradisional. seni Iya. tarinya, seni musiknya, seni suaranya, nyanyi, dan termasuk Seni suara. silat di sini. Silat juga. Oi oi ayam dan lape berarti kenal anak nanti Iya ya. dong, harus kenal. Ciku lagu ayam. capang, ciku capek. Dan Iya, terakhir permainan anak nagari. Permainan anak nagari. Itu yang sudah terlupakan sekarang kan? Iya. Mereka lebih asik main game, main gadget kan? Ini hebat loh Bu. Hebat nih, hebat. Tapi anak-anak apa ya? Kalau ketika permainan itu kira-kira berarti kan dalam cerita inilah permainan tempo dulu. Iya, Mereka asing ya Bu? Berarti ada main poto lele. ada Bu. ada. Main karet, Karet, Ah. karet yang tali main tali. tali merdeka. Tali merdeka. Sampai segini ke telinga. Iya, betul. Sampai tinggi. Tapi hebat perempuan biasanya menang nih Bu. Betul. Loncat perempuan itu sampai tinggi begini kita masih bisa ya. Kalau nggak salah itu Iya. ada 40 macam permainan anak nagari itu. 40 macam permainan anak nagari. Ibu, saya jadi ingat tentang permainan anak nagari ini. Dulu ada seorang pakar yang meneliti seluruh permainan anak nagari, anak negeri ya, bukan anak negeri. Seluruh permainan anak negeri itu ternyata orang dunia luar itu malah sebenarnya tertarik dengan ini. Iya. Saya jadi teringat dengan ibu yang ada kita di Bukit Tinggi ini. Kalau seandainya permainan ini dimainkan oleh anak-anak di usia kecil, ini kan kita kota wisata. Betul. Andaikan itu dimainkan, ini jadi objek wisata sebenarnya Bu. Iya. Mereka meneliti dulu, kalau penelitian itu Bu, diteliti seluruhnya, lalu dibuat sebuah kampung. Oh, turis-turis itu beberapa negara datang katanya. Nah, apalagi kita di Bukit Tinggi ya Iya, kan Bu ya. betul. Masya Allah, hebat sekali Bu ini. Idenya dari mana sih Bu? Gak tahu juga idenya dari mana. Yang jelas Sebentar, ibu memang atau memang bapak tadi datuk enggak Bu ya? enggak. Enggak. Ibu bundokan dong atau memang Tidak juga. Enggak juga. Saya orang biasa saja, Pak Zul. Terus dari orang biasa ya. Ini saya Pak Zul cari dulu dari mana katanya ini. Tapi ibu tertarik dengan adat dengan Minangkabau. Iya. Oh, Kita ingin gitu. melestarikan itu. Budaya orang tua kita dulu itu memang sudah luar biasa. Kenapa tidak kita pertahankan? Kenapa tidak kita lestarikan? Nah, siapa yang akan melestarikan kalau bukan anak-anak didik kita, anak yang sekarang? Itu saja filosofinya saya mengangkat Sabumi ini. Iya. Tapi ini adat basan di syarak basan di kitabullah. Wah, ini masuk sekali kalau memang kita terapkan kayak gini loh Bu. Ada yang tidak nyambung nih di kitab misalnya ya kan. Ketika ada basan di syarak basan di kitabullah itu kita tahu SMP dan SMA. Di tengah-tengah muatan lokal sudah kita lagi fokus dengan hal-hal lebih tajam begitu ya. Iya. Sehingga ketika di situ kita lihat nggak tajam lagi. Tapi di masa anak-anak itu akan lengket di memori. Ya kayak tadi kan cara duduk. Iya Bu ya, cara makan. Betul. Aduh. Komentar orang tua seperti apa Bu? Komentar orang tua terhadap program ini? Alhamdulillah mereka sangat senang. Apalagi kemarin di bulan yang ketiga kita mengadakan temanya tentang makanan tradisional. Sebelum hari H kita komunikasikan dengan orang tua di paguyuban kelas kalau kita akan mengadakan Sabumi ini tentang makanan tradisional. Paguyuban boleh memilih dari kelas 1 loh. Memasaknya kelas 1? di sekolah. Hah? Memasak di sekolah? Jadi 12 kelas, 12 hari itu kegiatannya memasak. Nah, seiring dengan P5 juga nih. Apa tuh Bu P5? P5 profil pelajar Pancasila. Profil. Yang di kurikulum Merdeka sekarang. Tapi ini bisa dilaksanakan memang bertepatan dengan kurikulum Merdeka kan Bu? Kalau seandainya nggak ada kurikulum Merdeka nggak bisa nih kan? Bisa juga sebenarnya Pak Zul, karena kita kan ada ekskul juga. Ekskul ada ya. Ada pengembangan diri juga. Oh iya. Tapi ini sebenarnya lebih tepat di tengah sebenarnya pemerintah juga memakai kurikulum Merdeka. Betul. Iya kan Bu ya? Aduh. Jadi hari itu pas kegiatan Sabumi, setiap orang tua tuh ada yang bawa kompor ke sekolah, ada bawa gas, bawa periuk. Iya. Masak sama-sama dan Iya. anak-anak memperhatikan
Orang tuanya. Jadi orang tua sekarang jadi pematerinya. Gitu. Jadi Iya. anak ikut bantu membuat onde-onde, bagaimana membulat-bulatkannya. Iya. Jadi orang tua sebagai narasumber di situ. Jadi itu makanan apa saja yang dimasak? Onde-onde tadi kan. Kita berikan pilihan kepada orang tua. Boleh. Berarti ada bikin onde-onde. Ada juga yang membuat gulai ayam. Gulai ayam. Jadi orang tua bawa nasi juga ke sekolah. Jadi mereka makan bersama juga di kelas dengan anak-anak. Asik ya. Nah, makan bajamba di kelas. Kayaknya kita pindah aja. Ada yang dihidangkan juga untuk diletakkan ke kantor. Ada tuh di channel YouTube SD 07 Teladan Official. Ada di sana. Ada di sana ya, Sabumi ya, sahabat. Jangan lupa kunjungi apa tadi? Subscribe, like and share begitu ya. Sabumi itu. Ini luar biasa menginspirasinya nih, dahsyat sekali. Dan apa ya kita berarti kalau Tata Petiti juga diajarkan anak-anak, Bu? Ya, itu termasuk program di bulan-bulan berikutnya. Oh, bulan-bulan berikutnya ya. Jadi setiap bulan itu berbeda-beda temanya. Ibu memang orang inspiratif yang kita dengar. Di samping Sabumi, dulu waktu Rakyat Sumber mengaji, saya pernah dengar. Jadi ternyata dulu waktu di ini kita pernah sempat jadi ngikut Rakyat Sumber mengaji di belakang balok, ketemu sama Ibu. Ibu di situ kita dengar Ibu juga mencanangkan anak menanam. Ya. Benar ya? KMDM, apa tuh? Kecil menanam, dewasa memanen. Nah, ini apa pula konsepnya? Ini karakter banget loh, Bu. Itu gimana? Konsepnya? Ya, alhamdulillah Pak Zul. Kita kerjasama dengan BPDAS HL Agam Kuantan. Saya sudah MOU dengan beliau yang di Padang, kantor beliau. Tapi pembibitannya ada di sini di Pintu Kabun. Nah, di sana kita bisa meminta bibit gratis, Pak. Gratis. Nah, anak-anak kita beri satu orang anak setahun itu dapat satu bibit. 1 tahun? Dapat satu bibit. Satu bibit. Setiap awal tahun pembelajaran. Baik. Nah, jadi satu bibit ini yang bibitnya bibit kayu keras bibit ya? Buah-buahan. Buah-buahan ya? Bukan bibit cabai, bukan gitu ya? Oh, bukan. Itu bukan bibit ya? Bukan. Bibit juga. Tapi yang tahan bibit tanaman tua lah. Tua lah ya. Ya, berakar tunggang lah. Benar ya? Betul. Oke. Ada jambu, ada alpukat, ada sirsa, pokat, yang ada di sana. Mangga? Mangga ada. Ya. Ada kelengkeng juga. Oh, lengkeng juga jeruk kayaknya belum ada di situ. Nah, ada petai. Lengkeng juga. ada, Bu? Lengkeng ada. Ada petai, ada jengkol juga di situ. Nah, tanaman-tanaman tua lain pun juga ada. Ada pinang juga. Banyak di situ, Pak Zul. Iya. Nah, jadi yang kita berikan kepada anak sengaja tanaman buah-buahan. Sengaja karena biar mereka bisa memetik sendiri hasil tanamannya. Baik. Ya. Kemudian menanam ini kan investasi akhirat sebenarnya, Pak Zul. Menanam investasi akhirat. Iya. Konsepnya apa tuh? Coba. Ya, yang pertama, tanaman yang kita tanam itu bisa menjadi tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup di situ. Waduh. Seperti semut. Aduh. Kupu-kupu. Ini memang manusia rahmatan lil alamin, Bang. Gak kepikir banyak orang ya. Ada kupu-kupu, ada semut malah, Bu ya. Iya, ada lebah. Di situ, kan. Oh iya ya. Kumbang. Mereka makan dari tanaman yang kita tanam itu, dari pohon yang kita tanam. Bukannya kita bersedekah tuh, Pak Zul, kalau kita ikhlas. dalam maknanya. Yang kedua, tanaman yang kita tanam itu menghasilkan oksigen nggak? Oh iya benar. Yang dihirup oleh makhluk yang ada di sekitar tanaman kita. Terutama itu. Manusia ya. Terutama manusia, juga binatang, hewan segala macamnya. Nah, sedekah oksigen kita ya. Sedekah oksigen. Iya, yang ketiga, buahnya kan nggak habis sama kita sendiri kan? Iya. Nah, ini juga bisa dimakan, diberikan kepada tetangga, orang yang lewat juga bisa menikmatinya. Sudah 3 manfaatnya. Tiga. Walaupun kita sudah meninggal, tapi tanaman kita masih hidup,
masih mengalir insya Allah pahalanya kepada kita. Benar. Ya kan? Kita sahabat yang suka makan durian hari ini tuh, yang hanya tahu dengan batangnya, kita tidak pernah kenal siapa itu yang nanam kan? Iya, betul. Mestinya di antara makanan yang kita makan, kita doakanlah penanamnya. Walaupun tanpa kita doakan, dia sudah dapat pahala kan? Iya, betul. Dan juga ini karena anjuran agama kita, walaupun kiamat besok ada bibit di tangan, ditanam. Iya, betul. Iya, Dan Bu, yang ya. keempat, kepentingannya itu menanamkan kepada anak-anak supaya maka buah yang di tangannya itu walaupun asam jangan dibuang. Karena kan anak-anak menanamkan sifat seperti itu. Kalau asam untuk menghasilkan satu bibit, satu buah jeruk saja itu menunggu waktu bertahun-tahun. Iya, benar ya. Nah, dibelikan oleh mamanya jeruk. Kalau asam Dibuang pasti. Padahal itu bisa kita jadikan jeruk peras. Jeruk peras, ya. Diberi madu, diberi teh, pakai es. Bisa. Iya benar ya. Nah, itu yang kita tanamkan pada Ini anak dengan benar kecil menanam. aplikatif sekali dari konsep-konsep yang terlihat tuh sepertinya sederhana. Betul. Tapi ini pendidikan karakter, pendidikan sikap ala orang Minang tempo dulu. Iya nah Bu? Iya. Kalau kita lihat banyak dulu pohon durian hari ini, jengkol, kan? Itu sebenarnya kan ditanam dulu nggak mikir dia sudah tua dan kapan dia ngambil. Betul. Tapi sebenarnya memang apakah nanti bermanfaat buat cucu-cucunya begitu ya? Tapi semangat menanam kayaknya sekarang sudah kurang atau memang gimana Bu? Menurut Makanya kita berdayakan lagi kepada anak-anak kita. Dari kecil ini kita berdayakan. Karena program dari BPDAS HL Agam Kuantan itu minimal setiap kita ini seumur hidup kita menanam 25 batang pohon. Seumur hidup kita minimal menanam 25 batang pohon. Itu kata siapa Bu? Program dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu. Iya. Dari kapan saja kita sekali tanam atau bagaimana caranya? Boleh sekali tanam. Kalau sekarang harus sekali tanam Pak Joni. Kenapa Bu? Kenapa harus sekali tanam? Tapi sebenarnya kalau program mereka 5 batang waktu di SD, 5 batang waktu di SMP 5 batang. 5 batang waktu di SMA. 5 batang SMA. 5 batang waktu kuliah. 5 batang kuliah. Dan 5 batang lagi waktu mau menikah. 5 batang lagi waktu menikah. Jadi Pak Zung sekarang sebenarnya wajib nanam. 5 batang. Pak Zung kan sudah menikah, dia kan harus nanam 25 batang. Harus nanam 5 batang. Double ya? Iya, harus double. Gitu. Tapi kan mau menikah, tadi yang mau menikah yang akan nanam. Tapi programnya seumur hidup kita itu harus menanam 25 batang pohon. Iya, betul. Pak Zul sudah menanam berapa pohon? Belum ada kan? Ada Bu, ada. Saya sudah tanam jeruk yang jadi jeruk di lemon. Iya. Lemon sudah Bu, tanam pisang sudah berbuah Bu, sudah kali ngambil. Hobi juga lebih dari 25 batang ya. Kalau dengan tomat terus pernah nanam timun itu lebih dari 25 batang. Kalau di depan nih Bu, kalau lihat itu tanah yang kosong kita tanam dengan terong. Iya, betul. Ada lado kutu gitu kan. Gitu Bu. Tapi memang konsep yang kita lihat dari pola Ibu tanam itu masa kecil itu adalah masanya kita menanamkan. Mengisi memori. Saya melihatnya lebih dari itu, makna di balik itu adalah masa menanam dengan akar tunggang sehingga memang benar-benar lengket di kepala mereka dan di hati mereka. Yakin saya suatu saat ketika sudah dewasa dia akan ikuti tindakan dari ibu kepala sekolahnya. Kalau dia jadi pejabat Bu, dia akan suruh tanam tuh pada bawahan stafnya itu pohon-pohon begitu ya, karena masih banyak lahannya. Termasuk yang kita pikir begini loh Bu, kenapa ngarai itu tidak ditanam tanaman Bu? Ya, saya pikirnya juga begitu Pak. Begitu juga kan Bu? Betul. Saya terbayang kalau seandainya ngarai itu kita ada banyak pohon ke situ nih, kayak itu kan Bu, ada ini ya kan urat itu masuk buah-buahan, jadi bisa terbayang buahnya itu kayak gini lah Bu. Jadi besok itu kita ngambil gambar pakai drone kan, gitu ya. Dan yang terutama mungkin gini Pak Zul, sekarang monyet-monyet yang di ngarai itu kan banyak ke rumah-rumah warga. Iya. Mulai dari belakang Balok, Bukit Cangang, segala macam itu banyak. Karena makanan yang akan dimakan di ngarai itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, betul. Nah harusnya, kan mungkin saran juga mungkin ya, di bawah itu ditanam buah-buahan, sehingga mereka punya cukup makanan dan tidak mengganggu lagi ke rumah warga. Betul. Iya, ini konsepnya begitu. Kan kalau bayangkan saja tadi ya Bu ya, kalau kita tanam ya kan,
dia pasti ya minimal dia sudah asik. Kalau sudah itu dia pasti kerumuni lah ini ya. Ya kalau dikumpul beberapa banyak lah monyet-monyet. Tapi memang sekarang kan ngeri Bu, ke atas atap. Kadang dia masuk rumah, masuk dapur. Melihat aja kita takut kan Bu. Tapi ini hebat Apalagi konsep. anak-anak. Apalagi anak-anak. Dan kalau digigit juga berbisa kan. Tapi memang ini artinya kan dari hal-hal sederhana. Balik tadi yang cerita, memang ketika konsep yang Ibu pikirkan menanam ini awal Pak Zul tanya lagi, ini awal kisahnya bagaimana kalau konsep menanam ini dari siapa pula Bu konsepnya? Atau ini kan memang Memang idenya seperti itu. Kita kan sekolah adiwiyata. sekolah? Adiwiyata. Apa tuh Bu? Sekolah yang yang hijau, yang menanamkan kepada anak-anak ini untuk mencintai lingkungan. Dia ada penilaiannya, ada kategori adiwiyata kota, ada adiwiyata provinsi, adiwiyata nasional, dan adiwiyata mandiri. Kalau begitu Ibu pernah dapat prestasi-prestasi itu dong? Alhamdulillah, waktu di belakang Balok, waktu saya pertama ke sana sudah adiwiyata kota. Iya. Nah, kemudian tahun berikutnya saya usulkan untuk adiwiyata provinsi, dan alhamdulillah dapat penghargaan adiwiyata provinsi. Ibu pernah dapat ya? Alhamdulillah sekolah ya. dapat. Oke. Kemudian tahun berikutnya diusulkan untuk adiwiyata nasional, ternyata belum lolos. Tahunnya lagi Coba lagi? Alhamdulillah lolos. untuk Lolos adiwiyata nasional. Dan salah satu penunjangnya ini KMDM ini. KMDM ini sebagai penunjang KMDM untuk apa? penilaian. KMDN apa tadi Bu? Kecil menanam, dewasa memanen. Iya. Nah, kami juga mengajak kelurahan belakang Balok, Pak Lurah waktu itu Pak Taufik, untuk ikut mengajak masyarakat menanam. Iya. Nah, alhamdulillah beliau juga bekerjasama dengan BPDA Elgam Kuantan, dapat 1.500 bibit. Kita dari sekolah juga memintakan 1.500 bibit. 3.000 bibit ini kita bagikan kepada masyarakat kelurahan belakang Balok. Nah, jadi setiap Luar rumah biasa kalau nggak ya. salah dapat 3 atau 4 batang. Iya, Tanaman. ini juga sudah sedekah dan mencintai untuk menanam ya. Artinya kampanye menanam. Ya, alhamdulillah. Di 07 Teladan kita juga sudah tahun kedua membagikan bibit kepada. Sudah tahun kedua membagikan tahun bibitnya. kedua. Wah, ini inspirasi sekali sahabat. Tidak sedekah senyum saja ternyata kita. Kalau seandainya ada sedekah bibit, ayo kita sedekah. Iya. Wah, ini hebat sekali ini Bu, konsep-konsep yang sebenarnya yang tadi ya. Ini sebenarnya wujud dari kalau itu saling nyambung loh Bu. Kayak tadi tuh menanam cinta budaya Minang, ya kan? Karena kan ndaklah puak de hujan, ndaklah kang de paneh itu kan Bu, ya kan? Kalau kita tanamkan itu dari awal, ya dia akan lengket yang kayak tadi. Ini pendidikan karakter loh Bu. Yang pada akhirnya memang menghargai ya tanaman, menghargai makanan, dan termasuk juga cara menghormati budaya-budaya orang lain. Kan kayak tadi kan Bu, kalau gila kayak Sarawak, Galembong itu bentuknya seperti ini, tapi kan ini adat dan budaya begitu ya. Ibu, kita masuk kepada ini. Ibu kan juga tadi itu juga pengurus dari PKBM Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di samping kepala sekolah, berarti Ibu juga seorang yang aktif di yayasan mengelola PKBM. Itu di bidang apa sih Bu? Ini pendidikan non formal. Non formal. Iya. Kalau tadi formal. Di sekolah formal. Ternyata di non formal saya juga alhamdulillah diberi kekuatan juga sama Allah dan juga masih bisa menyelamatkan generasi bangsa nih Pak. Iya. Karena di PKBM kami sudah berdiri sejak tahun 2008. 2008 berdiri. Itu di rumah pribadi saya yang di Gadut ya. Namanya PKBM Ashifa. PKBM Ashifa. Ya. Itu bergeraknya di bidang apa saja Bu? Kita punya PAUD, kemudian kesetaraan paket A, paket B, paket C. Juga ada life skill. Tapi yang sekarang yang lebih dominan itu kesetaraan sama PAUD. Gitu. Kesetaraan paket A itu setara dengan SD. Setara dengan SD. Ya. Paket C ya? Paket C kalau berarti. Paket C setara SMA. Kalau tuh paket setara SD paket apa Bu? Paket A. Paket A. Ya. Paket B setara SMP, paket C setara SMA. Oh gitu. Kita menampung anak-anak yang putus sekolah Pak. Paket A. Semuanya. Ada memang paket A sekarang. Anak-anak yang masih tidak sekolah. Ada. Hah? Ada. Ada anak yang tidak sekolah. Karena ada apa anak-anak Bu? itu, karena kan dibatasi sekarang. Masuk SMP itu maksimal usia 15 tahun. Lebih dari 15 tahun nggak diterima lagi. Gitu Bu? Ya.
Oh gitu 15 tahun ya. lagi sebulan saja nggak diterima di SMP lagi. Lalu anak Mau kemana? mereka? Kalau Hebat. kita yang tampung di kesetaraan. Ngeri juga kalau begitu, Bu. Ya, karena masih kalau dulu kan masih ada sistem tinggal Ini, kelas. ini Ya. hitungnya gimana nih, Bu? Kok sampai ada kebijakan begitu begitu? Ini hitungannya gimana nih? Memang seperti itu peraturannya sekarang. Itu baru ya, Bu. Udah 2 tahun berjalan kalau nggak salah nih. Kalau tertinggal mereka, artinya anak nggak boleh tinggal. Ya, Ini logikanya banyak begini loh, Bu. persoalan sebenarnya, Benar nggak, Bu? Sur. Ini logikanya begini. Kalau seandainya begitu, anak nggak boleh tinggal. Kalau tinggal nggak bisa di SMP, nggak bisa di SMP nih. ya, memang seharusnya begitu. Betul Tapi kan, tidak Bu? semua anak mampu untuk naik ke Iya. berikutnya. Mestinya memang ditinggalkan. Iya, Lah kalau memang dia harus di angka 15, artinya apapun yang terjadi anak nggak boleh tinggal kelas. Iya. Karena di satu sisi negara mendorong supaya berpendidikan. Ya nggak, Bu? makanya ada pendidikan non formal ini. Aduh, oh iya, lihat peluang ya, Bu. Ya, ibut-ibut nih memang. Saya lihatnya bukan peluang itu sebenarnya. Peluang kebaikan surganya. Iya. Dari awal memang niatnya ingin, sedih loh rasanya melihat anak-anak putus sekolah itu. Dan putus sekolah bukan karena faktor kebodohan dan segala macam ya, kayak Iya. faktor ini tadi ya. Banyak faktor. Tapi ini logikanya nggak habis pikir nih, ini buat pembuat kebijakan undang-undang mestinya memang harus dikaji ulang. Kalau kurikulum merdeka kita senang sekali, Bu. Tapi kalau ini gimana kajian itu, nggak ngerti kita, Bu. Dan Ibu sebagai praktisi pendidikan nih, benar nggak terasa kan, Bu? Iya. Yang mesti kayak tadi, anak ini nakal nih, anak ini melakukan sesuatu yang memang dia harus tinggal. Tapi di satu sisi ya enggak boleh tinggal, karena emang kan nanti bisa ngamuk-ngamuk ditinggalkan orang tuanya tuh. Gara-gara ibu tinggalkan ya, anak saya tidak bisa SMA loh gitu. Iya, memang begitu. Sedang di satu sisi kita mendidik karakter. Kalau mendidik karakter ada reward, ada Dan punishment. punishment. Ini, Bu. Karena saya tidak mengerti, giliran ibu nanti membagi-bagi ini pengertian ini. Aduh, Ya, gitu. banyak faktor sih yang menyebabkan anak-anak itu putus sekolah atau DO kan. ODO juga Ada banyak ada. yang DO. Oke. Ya, DO. Jadi Iya. permasalahan-permasalahan pribadi mungkin, atau karena Faktor ekonomi masih ada nggak, Bu? Broken home. Masih ada. Masih ada. Waduh, Faktor ekonomi juga masih ada yang menyebabkan mereka DO itu. hebat sekali. Dan itu pula mungkin kenapa namanya Syifa. Asyifa itu mungkin kata orang cenderung untuk obat ya, Iya, penawar. obat. Kalau kami penawarnya di bidang pendidikan, Iya. sebagai penawar, Iya sebagai kan, obat penawar. bagi anak-anak Itu kan putus juga sekolah. Syifa kan, Bu, obat. Terobati psikis mereka. Iya nggak, Bu? Karena begini, karena begitu dididikan sekolah dia jadi obat kan, maksud Syifa itu kan obat tidak hanya obat dalam makna kimia kan, Iya. atau memang dalam bentuk pil atau segala macam. Obat psikis juga kayaknya itu. Betul. Masya Allah. Nah, saya pengennya seperti itu. Iya. Bu, ibu yang kayak gini kita lihat ini. Berarti di sini ada tingkat PKB, pusat kegiatan belajar mengajar, paket A, paket B, paket C ya. Itu dapat muridnya tetap ada setiap tahun itu. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Sekarang siswa saya berjumlah 122 orang. Dari paket A, paket B. Dari C. paket A, paket B, paket C. Iya. Mereka dapat ijazah setara nanti kan, Bu? Setara. Mereka Berarti di bawah kalau- dinas juga Pendidikan. pendidikan ya. Ya. Artinya PKBM ini sesuatu yang diciptakan, tapi berarti kan legalitas Kemenkumham Kalau dari yayasannya masyarakat. ada legalitas. Iya kan, dari masyarakat, tumbuhnya dari masyarakat, baru nanti didaftarkan ke Eh, ke dinas pendidikan. ya, ke dinas pendidikan juga. Hanya Ada yayasan izin kan, Bu? operasionalnya juga. Izin operasional ke dinas pendidikan kan, Bu? Oh, bukan, dari pelayanan satu pintu Iya, benar. Pelayanannya benar, Ya, dinas dari pelayanan satu perizinan. pintu. Iya, perizinan. Tapi kan dia memang sebenarnya perizinan mengeluarkan saja. Sebenarnya tindakannya itu kan kita melewati dulu dinas pendidikan. dinas pendidikan. Oke. Luar biasa sekali sang ibu ini. Aduh. Ya, Ibu, kayaknya kita minum dulu. Saking luar biasanya. Silakan Bu, minum dulu. Terima kasih Pak Zul. Iya, Bu. Gelasnya Aspen nih, Bu. Aspen ini Oh, kayaknya dapat kenang-kenangan gelas Aspen saya nih. iya. Ibu tidak hanya kepala sekolah dan guru, ibu juga orang marketing. Bisa, Bu, bisa. Kita atur di belakang caranya.
Saya dengan teman-teman di sekolah merasa ya kita bina suasana kekeluargaan, bukan antara atasan dengan bawahan, Waduh. tapi kekeluargaan. Mereka adalah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Karena kami di sana saya buat itu spanduk besar di ruang guru. Apa, Bu? Kalau kita tanamkan kasih sayang, tidak akan ada ruang untuk membenci. Iya. Mulai kelihatan. Kenapa kan? Nah, ini rahasianya lah saya. Kayaknya kita perlu datang nih, Ci, ke ruang kepala sekolah itu. Kita ulang deh, Bu. Bila kita tanamkan kasih sayang di antara sesama tim, Iya, maka tidak akan ada ruang Untuk untuk saling membenci. betul. Ini memang logo. Dan juga kepada anak-anak, kalau dapat ya menyampaikan pembelajaran itu dengan hati. Dan insya Allah sampainya pun ke hati. Sampaikan pembelajaran dari hati, Dengan hati, dengan hati, dengan kasih sayang. dengan kasih sayang. Akhirnya sampai ke anak juga, ke hatinya sampainya. Iya. Bu, saya jadi ingat dengan pola guru lama nih. Kita waktu dulu diajar waktu SD itu atau waktu SMP kan, Iya. satu yang salah itu diomelin tuh. Bener nggak, Bu? Kadang-kadang setengah jam, bahkan 1 jam itu diomelin masalah masa depan, tahu diri. Pernah nggak, Bu? Ibu pernah rasakan nggak? Pernah merasakan. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, memori saya ingat dengan hal itu. Saya masih ingat dari beberapa guru-guru yang omelin, dan saya suka dengaran omelan guru yang kayak tadi, Bu, karena itu intisari perasaan yang dirasakan yang keluar. Saya masih ingat dengan kata guru tuh, kata diantaranya kayak gitu, tahu diri kalian, amak kalian, napak kalian, kasawah kaladang, sianang kamu reban nasib kalau kalian sudah buat perangai lo kalian, pikir masa depan kalian, bangkit batang terandam. Iya. Masih ingat dulu itu. Jadi menyampaikannya itu bukan dengan marah. Dengan marah. Tapi dari hati. Dari hati. Memang ingin tidak dengan anak emosi. itu berubah. Betul. Dia memang nadanya itu beda, tapi Tegas. benar-benar dari hati. Bayangan saja, Bu, dulu ngeresep tuh waktu SD, ngeresep. Iya. Iya ya. Istilah kamu dia pak jamak kalian. Itu kan bahasanya kedengarannya kasar, tapi benar begitulah guru nacap. Iya ya, kita renung-renung kan. Iya ya, sawah ke ladang gitu kan, Bu. Apa kita mau juga seperti itu? Itu. Mau jadi petani boleh, tapi petani yang intelektual. Intelektual. Tapi kan yang dia Tidak sebutkan menggunakan tenaga lagi. samo japak jamak kalian. Kan itu. Tentu kita kalau mau, bukan petani yang disalahkan, Iya. tapi akan sama. Itu kalimat guru juga bijak juga gitu. Benar, Ibu, sampaikan dari hati ya. Waduh, jadi memang leader luar biasa nih, Bu. Kalau tokoh yang menginspirasi siapa sih, Bu? Tokoh yang menginspirasi Ibu siapa? Buya Hamka. Oh, sudah dapat nih. udah paham. Oh, udah bahasanya memang bahasa Yang paling itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang paling menginspirasi. Itu pasti ya kan. Makanya kayak tadi tuh kan. Kita. Dari sosok yang dia tokohnya udah ketahuan, cara kembang jalannya itu sudah ketahuan. Luar biasa, Bu, luar biasa. Berarti hobi Satu lagi mungkin apa, Bu? Di SD 07 Teladan sekarang kita mengadakan kelas inspirasi namanya. Apa tuh, Bu? Kita mengundang tokoh-tokoh untuk hadir di sekolah sebagai pembina upacara. Contohnya Alhamdulillah siapa? Sudah 3 orang tokoh Ya. kami undang. Yang pertama Bapak Kadishub Kadishub, oh iya, kemudian Bapak Kajari. Kajari juga hadir. Ya, kemarin terakhir Bapak Kepala Damkar, Oh. Bapak Efriyadi. Oh, iya. Sekaligus sosialisasi tentang bagaimana penanggulangan kebakaran di rumah kepada anak-anak dan kepada guru. Tujuannya di sini supaya anak-anak terinspirasi dengan adanya tokoh-tokoh dan mengenalkan profesi beliau masing-masing. Mereka terinspirasi. Iya. Wah, saya besar mau Jadi jadi kenangannya, apa ya? betul ya. Nah, kalau jadi di sub seperti ini loh tugasnya. Kalau di damkar ini loh pekerjaan. Iya. Wah, kalau Pak Jaksa begini loh. Begini loh, gitu ya. Mungkin akan mengundang juga Pak Zul nanti. Kalau Kita sama anak-anak biar mereka terinspirasi dan mempunyai mimpi ke depannya mau jadi apa mereka. Sepakat, Bu, boleh diundang. Dulu waktu saya anak petani loh, Bu. Jadi waktu saya petani itu kan dulu kan nyandang radio. Jadi waktu nyandang radio itu ada lagu tuh, Bu. Putar lagu gitu kan pakai baterai itu kan. Anggur merah begitu kan lagunya. Yang ini suatu saat saya berpikir saya ingin masuk radio suara saya begitu ya.
Jadi maka pada akhirnya nggak pendek cerita, waktu tamat kuliah saya sempat jadi penyiar. Dan begitu nyiar, bagaimana ya menjadi penyiar yang dirindukan begitu ya. Akhirnya memang alhamdulillah dapat Bu, disenangi ini begitu ya. Di saat itu internet belum masuk sih Bu. Jadi begitu disebut aja nama orang, misalnya Bu Yeni gitu kan, udah senang orang Bu. Tapi oke Bu, sip, di dunia broadcasting ya Bu ya. Ibu mungkin di penghujung inspirasi ini ya, Ibu mungkin ingin menyampaikan di antara pesan-pesan kepada banyak pihak, terutama para orang tua lah. Mungkin silakan Ibu, pesan apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan di media ini? Ya, yang pertama mungkin kepada anak-anak, supaya mereka lebih giat belajar, gali potensi diri, sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Kemudian kepada orang tua, supaya bisa lebih memperhatikan apa sih yang betul-betul keinginan dari dalam diri anak. Kita fasilitasi, kita support, kita dukung, dan kita arahkan sehingga mereka bisa mencapai tujuan dan impian ya mereka. Dan jangan lupa ingat selalu, apapun usaha kita, dan harus selalu berserah diri kepada Allah. Ajarkan kepada mereka untuk itu, takdir Allah itu pasti lebih indah. Nah, jadi seandainya mereka gagal mencapai apa yang mereka impikan, pasti ada takdir Allah yang lebih baik dari impian mereka itu sebenarnya. Itu kuncinya. Dan kemudian kepada rekan-rekan sesama guru, supaya mendidiknya dengan hati. Didik dengan hati. Ya, supaya sampai ke hati anak-anak kita. Insya Allah kita akan selalu dikenang oleh anak-anak kita. Luar biasa sekali. Dan sebelum kita tutup ini, saya mengucapkan kepada Ibu selamat Hari Guru. Terima kasih banyak Pak Zul. Guru pahlawan yang sebenarnya bukan tanpa jasa. Kalau bagi saya, guru yang jasanya banyak banget. Yang sangat nanti berjasa, yang sangat berjasa. Karena guru lah semua tercipta teknologi yang jadi ilmuwan, dokter, pengusaha, pemimpin, jadi guru lagi gitu ya. Jadi bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sebenarnya sedikit mungkin Pak Zul, anak-anak yang putus sekolah itu bukan karena mereka tidak mampu ya. Iya. Kendala ekonomi orang tua, mungkin faktor di dalam broken home gara-gara orang tuanya berpisah, itu juga termasuk ya. Salah satu penyebab mereka putus sekolah. Alhamdulillah ya. Ada murid saya yang tamat paket C, itu sekarang udah jadi notaris. Notaris, wow, udah notaris. Jadi ayo jangan putus asa, paket C aja jadi notaris. Betul. Ada lagi yang lain Bu? Ada yang sudah jadi protokoler wali kota Bukit Tinggi. Aduh, luar biasa nih. SN juga. Iya. Nah, tergantung bagaimana kita memotivasi mereka. Iya. Menyemangati mereka bahwa pendidikan itu sebenarnya sepanjang hayat. Dan pendidikan ada yang sia-sia kalau kita mau berusaha. Takdir Allah itu lebih indah. Lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Itulah yang menjadi penutup pembicaraan kali ini. Kita doakan ibu guru kita menjadi penduduk surga. Amin, dan kita dibawanya nanti ke jannahnya ya. Amin. Nanti kalau nggak ketemu kami diingatkan, kita pernah podcast sama Pak Zul dan timnya. Ibu sukses sekali buat ibu dan tim yang di sana dan bersama keluarga, termasuk dengan hari-hari ke depan yang makin berkah insya Allah ya. Bu, terima kasih. Mungkin sukses juga untuk Aspen. Alhamdulillah, amin. Yang selalu menginspirasi. Iya, amin. Makasih Bu, dan suatu saat semoga kita bersama bertemu di jalur kebaikan yang sama ya. Insyaallah. Akhirnya kita tutup sampai di sini dulu sahabat. Kita akan tunggu di gelombang yang sama dengan orang-orang inspirasi berikutnya, dan bisa saja ibu ini akan kita undang, Ibu Ipit yang dipanggil Ibu Yeni ini di masa yang akan datang ya, di episode berikutnya. Akhirnya saya Zulfami Hadi, Ibu Efri Yeni mengucapkan terima kasih. Akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.